Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis investasi publik. Sebelum lebih lanjut, ada pepatah yang mengatakan tak kenal, maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkanlah anggota-anggota yang terlibat dalam kelompok kami. Ada Gabriela Firly, Henny Mandau, Rosdina Lee, Angeli Tutu, Agnesia Kusoy, saya JV Damar, Maulana Abdul Ghani, Muhammad Nawawi, dan Roselyn Emanuela. Nah, berbicara mengenai analisis investasi publik, ada yang namanya program investasi publik, di mana dalam melakukan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Investasi publik memiliki kaitan dengan penganggaran modal atau investasi. Sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, pemerintah terlebih dahulu perlu menentukan kebutuhan investasi yang diperlukan, yakni mencakup 1. Inventarisasi investasi, 2. Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada, 3. Tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang, 4. Inventarisasi kebutuhan investasi, 5. Evaluasi kelayakan investasi, dan yang keenam, kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi. B. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi, salah satunya yaitu yang pertama investasi penggantian. Penggolongan ini mengikuti pola umur manfaat barang modal. Bila umur ekonomi barang modal telah habis, maka perlu barang modal baru untuk menggantinya. Yang kedua, investasi penambahan. Barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Yang ketiga, investasi baru. Selanjutnya C. Aspek kelayakan investasi. Yang pertama itu ada aspek teknis. Nah, jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. Nah, yang kedua ada aspek sosial dan budaya. Nah, aspek ini mencakup aspek legal dan lingkungan suatu proyek investasi yang akan dilakukan dan harus mempertimbangkan aspek legalitas dan dampak lingkungan yang merugikan. Aspek ekonomi dan finansial. Aspek ini menilai kontribusi proyek terhadap pembangunan perekonomian dan pengaruh finansial proyek. Yang kedua, aspek distribusi. Aspek ini berkaitan dengan distribusi keadilan dan persamaan kesempatan mendapatkan pelayanan. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Yang pertama, tingkat diskonto. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan atau rate of return yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Pada sektor swasta terdapat dua sumber pendanaan, yaitu pendanaan modal atau equity finansi dan pembiayaan utang atau debit finansi. Pembiayaan utang memiliki biaya yang murah dibandingkan biaya modal sendiri atau cost of equity, karena pembayaran bunga utang merupakan biaya yang mengurangi pajak. Biaya modal total dapat dinyatakan dalam bentuk biaya modal rata-rata tertimbang dengan rumus KO sama dengan KE kali E bahagi nilai pasar tambah KD kali 1 kurang T kali D bahagi nilai pasar. Berdasarkan asumsi bahwa seluruh biaya dan manfaat suatu proyek telah dinilai cukup, masalah berikutnya yang perlu dipertimbangkan berfokus pada tingkat diskonto atau discount rate yang cocok yang akan digunakan. Kedua, inflasi. Makin tinggi tingkat inflasi, makin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan atau expected future returns, sehingga makin tinggi keuntungan yang diisyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan required rate return makin tinggi. Ketiga, risiko dan ketidakpastian. Required rate of return akan makin tinggi jika
risiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Faktor-faktor inilah tersebut menyumbang risiko investasi suatu negara atau country risk yang jika sudah sangat parah dapat mengarah pada kategori default country. Keempat, capital rationing. Capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Dalam keadaan seperti ini, terdapat beberapa alternatif investasi yang dapat dilakukan, tetapi tidak tersedia cukup dana untuk membiayai investasi-investasi yang diajukan. Pada organisasi sektor publik, selain memperhatikan faktor-faktor di atas, penilaian investasi publik juga harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, tingkat utang pemerintah. Yang kedua, tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan. Dan yang ketiga, social time preference rate. Tingkat dasar penilaian investasi publik. Yang pertama, identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Identifikasi alternatif yang dilakukan memungkinkan untuk menganalisa lebih lanjut. Keterkaitan antara suatu proyek dengan proyek yang lain perlu dipertimbangkan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan atau penolakan suatu investasi akan mempengaruhi investasi yang lain. Yang kedua, menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan atau cost-benefit relationship. Dalam analisis biaya-biaya manfaat ini, benefit ditekankan pada semua keunggulan ekonomi dan sosial yang diperoleh. Sedangkan untuk cost ditekankan pada kelemahan proyek yang dikuantifikasikan dalam bentuk uang. Ketiga, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Pada langkah ini, terdapat kesulitan yakni apabila biaya dan manfaat dari suatu proyek tidak dapat diukur dalam bentuk rupiah, misalnya manfaat dan biaya sosial. Keempat, memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Rasio biaya dan manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal penentuan penerimaan proyek. Ada banyak ketidakpastian yang dapat mempengaruhi perhitungan. Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi. 1. Metode penilaian investasi tradisional. Metode tradisional yang sering digunakan adalah tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan, accounting rate of return on capital employed yang disingkat ROCE, dan payback period yang disingkat PP. ROCE secara sederhana dirumuskan laba akuntansi dibagi jumlah modal yang diinvestasikan. Kedua, metode aliran kas yang didiskontokan, discounted cash flow yang disingkat DCF. Metode penilaian investasi dengan menggunakan DCF misalnya adalah net present value, yang dihitung dengan cara mendiskontokan aliran kas di masa mendatang, future cash flow, dengan faktor diskonto tertentu yang merefleksikan biaya kesempatan modal, opportunity cost of capital. Untuk menganalisis usulan investasi publik, manajer publik dapat menggunakan alat analisis yang biasa digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek pada sektor swasta, yakni A. Net present value. Rumusnya adalah sigma N T sama dengan 0, cash flow N dibagi 1 tambah I pangkat N. Dalam hal ini, I adalah tingkat diskonto, N adalah umur proyek, CF adalah cash flow. Dengan formulasi lain, net present value dinyatakan net present value sama dengan cash flow dikali present value factor dikurangi investasi. B. Net present benefit atau NPB. Net present benefit atau manfaat bersih sekarang merupakan nilai bersih suatu proyek setelah dikurangi seluruh biaya pada satu tahun tertentu
dari keuntungan atau manfaat yang diterima pada tahun yang bersangkutan dan didiskontokan dengan tingkat bunga yang berlaku. NPB dirumuskan sebagai berikut. Sigma N sama dengan 1 dalam kurung MN kurang BN per 1 tambah I dipangkatkan T. Dalam hal ini, NPB sama dengan nilai bersih, yaitu manfaat dikurangi dengan biaya pada tahun ke N, I sama dengan tingkat bunga, N sama dengan umur proyek, M sama dengan manfaat, C sama dengan biaya. C. Analisis payback period. Metode payback period digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian investasi. Payback period dirumuskan sebagai berikut. Payback period sama dengan investasi awal per keuntungan tahunan. D. Analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Metode cost benefit analysis atau CBA atau benefit cost ratio merupakan cara mengevaluasi suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang atau present value dari seluruh manfaat atau keuntungan yang diperoleh dengan nilai sekarang dari seluruh biaya tersebut. Benefit cost ratio dirumuskan sebagai berikut. Gross present value sama dengan benefit cost ratio per keuntungan tahunan. Dalam metode ini, proyek akan dilakukan bila M per C lebih dari 1. Demikian hasil pemaparan materi dari kelompok 1. Diucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila selama pemaparan ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.